Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Fitriah dengan NIM 23040450219 kelas D, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya buat berjudul Meningkatkan Kepercayaan Diri dengan Teori Perubahan Kurt Lewin. Ia memiliki 3 strategi. Yang pertama ada unfreeze, yang kedua ada change, dan yang terakhir ada refresh. Nah, saya di sini akan menjelaskan 3 strategi tersebut, bagaimana sih dia efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri individu. Jadi kepercayaan diri merupakan sebuah kualitas psikologis yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup keyakinan seseorang terhadap kemampuan dan potensi diri untuk menghadapi tantangan, tujuan, dan berinteraksi dengan orang lain. Terus tujuan penulisannya itu untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan teori Kurt Lewin, khususnya dalam konteks meningkatkan kepercayaan diri individu, di mana menguraikan 3 tahap, yaitu unfreeze, change, dan refresh, dan bagaimana menghubungkan teori tersebut dalam pengembangan kepercayaan diri. Rumusan masalahnya itu bagaimana teori Kurt Lewin dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam individu, serta manfaat dari penulisannya itu untuk dapat memberikan wawasan tentang bagaimana teori tersebut bisa meningkatkan kepercayaan diri individu. Dan yang terakhir ada batasan masalahnya, di mana apakah teori tersebut bisa membantu individu dalam meningkatkan kepercayaan diri atau tidak. Karena dari jurnal ataupun artikel yang saya cari itu bisa, walaupun tidak terlalu mendalam. Jadi kita akan membahas di sini riwayat hidup dari Kurt Lewin. Nah, Kurt Lewin ini dilahirkan di Prusia pada tahun 1890. Dia belajar di Universitas Berlin dan mendapat gelar doktor di sebuah universitas di Berlin tersebut pada tahun 1914. Nah, setelah menyelesaikan studinya, Kurt Lewin bergabung dengan Kekaisaran untuk melaksanakan muamil pada Perang Dunia Pertama. Nah, dalam peperangan tersebut, dia bergabung di pasukan garis depan dan mengalami cedera yang cukup parah. Nah, ketika dia dalam perawatan, disitulah dia menikah dengan Maria Letzberg, serta untuk pertama kalinya dia menerbitkan esai-esai psikologinya. Setelah itu dia pergi ke Amerika untuk menjadi dosen tamu di Universitas Stanford dan Cornell, dan kemudian mendapatkan posisi di Universitas Ottawa pada tahun 1935, dan pada tahun 1944 dia menciptakan Research Center for Group Dynamics dan sekaligus menjadi kepala di sana. Terus bagaimana sih teori perubahan dari Kurt Lewin tersebut? Nah, Kurt Lewin kan merupakan salah satu pelopor teori klasik dalam manajemen perubahan. Jadi meskipun klasik, namun model tersebut masih menjadi rujukan pertama sebagai metodologi perubahan dari organisasi kontemporer menurut Hasan 2015. Nah, model ini itu mendeskripsikan tahapan dalam melakukan perubahan yang terencana, berkesinambungan dalam jangka yang panjang di sebuah organisasi. Terus perubahan terencana tersebut ialah usaha yang sengaja dilakukan dengan perencanaan yang sangat matang serta bersifat kolaborasi untuk menghasilkan sebuah perbaikan. Nah, kuncinya itu ada 3, guys. Jadi yang pertama itu ada unfreezing untuk mencairkan, yang kedua ada change untuk perubahan, dan yang terakhir ada refresh.
keberanian dan mampu menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Dan kepercayaan diri juga berperan dalam memberikan sumbangan yang bermakna dalam proses kehidupan seseorang atau individu. Kepercayaan diri merupakan salah satu modal utama untuk kesuksesan, di mana menjalani hidup dengan penuh optimisme dan kunci kehidupan yang berhasil dan bahagia. Terus, bagaimana penerapan teori Kurt Lewin dalam meningkatkan kepercayaan diri seorang individu? Yang pertama ada model unfreezing atau mencairkan, di mana menurut Lewin langkah pertama dalam proses perubahan perilaku adalah mencairkan situasi atau status quo yang ada. Status quo di sini dianggap sebagai keadaan yang dengan keseimbangan yang berlaku. Terus dalam konteks tersebut dimungkinkan seorang individu perlu mengidentifikasi pemikiran dan perilaku yang tidak mendukung serta meningkatkan kepercayaan dirinya, di mana contohnya itu membuang pemikiran-pemikiran negatif atau keraguan diri seperti takut akan kegagalan dan cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain. Terus model yang kedua ada change atau perubahan. Di dalam tahap ini penting bagi seorang individu mengurangi perasaan takutnya, kekhawatiran serta ketidakyakinannya terhadap individu di dalamnya. Individu mengubah pola pikir dan perilaku yang tidak mendukung kepercayaan diri dengan pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Sebagai contohnya seperti individu dapat berlatih afirmasi positif, meningkatkan keterampilan yang relevan dengan bidang minatnya. Terus yang terakhir ada membekukan kembali, di mana poin utamanya yaitu pada kondisi tertentu perilaku harus kongruen dengan keseluruhan lingkungan. Apabila tidak dilakukan, maka perubahan yang terjadi akan sulit untuk dikonfirmasi, diimplementasikan dengan tujuan untuk mempertahankan keberlanjutannya. Terus, individu perlu juga memastikan bahwa kebiasaan baru tersebut menjadi bagian dari mereka yang stabil dan berkelanjutan.